Shalom adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Seperti biasa, seperti minggu-minggu sebelumnya, kita masih melaksanakan ibadah sekolah minggu melalui video online di YouTube. Nah, meskipun demikian, kakak berharap dimanapun adik-adik berada saat ini, kita tetap dalam keadaan yang baik. Nah, kali ini kakak nggak sendirian, tapi kakak ditemani oleh Kak Sulis. Halo. Kak Sulis yang akan mengiringi puji-pujian nanti sepanjang ibadah. Nah, adik-adik, yuk mari kita persiapkan hati kita bersikap teduh sejenak. Mari kita angkat pujian hari ini, harinya Tuhan, dengan bangkit berdiri. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang baik pada hari ini. Tuhan masih memberikan kami kesehatan, Tuhan masih memberikan kami anugerah, sehingga kami masih boleh mengikuti ibadah sekolah minggu. Sekalipun kami masih melakukan ibadah melalui online, namun kiranya itu tidak mengurangi sukacita kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ibadah ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhir kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, masih ada sukacita? Masih. Kakak mau ngajak kita untuk lebih semangat lagi. Yuk kita bangkit berdiri lagi. Kita nyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Tuhan, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, kakak mengajak kita semua untuk persiapkan Alkitabnya, persiapkan buku catatannya. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita nyanyikan lagu Kerja Buat Tuhan.
Halo adik-adik yang dikasihi Tuhan, dari kelas 4, kelas 5, kelas 6, Tuhan berkati kita. Walaupun sampai sekarang ini adik-adik masih ada di rumah, kita ingin ibadah bersama. Mari adik-adik sudah mempersiapkan Alkitabnya di rumah. Hari ini kita akan baca dari 1 Samuel 2 ayat yang pertama sampai yang ke-26. Tentu adik-adik sudah mempersiapkan Alkitabnya ya, dan kita sudah membukanya. Yuk, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Hari ini Engkau telah memberi kesempatan kembali kepada kami untuk beribadah bersama. Kami akan membaca firman-Mu dan Kasih Torus akan bercerita tentang firman-Mu. Berkati biar kami semuanya memahami dan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan hati dan pikiran kami ke dalam kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari adik-adik kita baca firman Tuhan dari 1 Samuel 2 ayat 11 sampai 36. 1 Samuel 2 ayat 11 sampai 26. Adapun anak lelaki Imam Eli adalah orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Hei, kamu, kemarikan daging itu, berikan kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja. Tapi, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagianmu sesuka hatimu? Sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak, aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Eli telah sangat tua. Apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka tidur dengan perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Hofni, mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu? Sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Jangan begitu anak-anakku. Bukan kabar baik yang ku dengar itu, bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya? Aku tidak peduli. Tidak didengarnya apa yang dikatakan Imam Eli itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Saudara-saudaraku ini. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Adik-adik yang terkasih, firman Tuhan telah kita baca. Dari firman Tuhan ini kita bisa belajar adik-adik. Yang pertama kita tahu dulu bahwa Eli adalah seorang pekerja yang menjadi imam di Israel. Eli adalah seorang imam, itu sebabnya dia disebut dengan Imam Eli. Eli mempunyai 2 orang anak. Coba adik-adik sebutkan nama anak-anak Eli, tahu kan? Tahu ya, tentu tahu. Hofni dan betul Finehas. Nah, adik-adik, ketika Imam Eli ini tadi tidak tegas terhadap kejahatan anak-anaknya, yaitu Hofni dan Finehas tadi. Kenapa? Karena dia terlalu sayang sama anak-anaknya. Sehingga ketika anaknya ini tadi melakukan perbuatan jahat atau perbuatan tidak baik kepada orang lain, Imam Eli tidak mau menghukum anaknya. Kenapa tidak mau menghukum anaknya? Karena Imam Eli sebagai ayah tidak tegas
terhadap anak-anaknya. Harusnya sebagai orang tua, Imam Eli tegas terhadap kejahatan anak-anaknya dan mungkin rela menghukum anak-anaknya. Nah, adik-adik, kejahatan apa yang dilakukan anak-anak Imam Eli? Kejahatan yang dilakukan anak-anak Imam Eli yaitu dia serakah, berlaku serakah, mengambil korban persembahan yang dipersembahkan orang, dia mengambilnya lebih yang harus keambilnya. Jadi dia selalu mengambil lebih untuk dirinya. Nah, adik-adik, apakah adik-adik pernah berlaku serakah terhadap temannya? Harusnya adik-adik dapat satu, tapi dengan diam-diam mengambil dua. Sebetulnya itu bukan milik adik-adik, milik temannya, sehingga temannya tidak dapat yang harusnya bagiannya. Nah, adik-adik, walaupun teman-teman adik-adik tidak tahu bahwa adik-adik mengambil dua, tetapi di sana Tuhan tahu. Kenapa? Setiap perbuatan kita, apapun yang kita lakukan, Tuhan tahu. Nah, adik-adik, Imam Eli dan anaknya akhirnya mendapat hukuman karena kejahatannya. Setiap kejahatan yang dilakukan seseorang, dia harus menerima konsekuensinya, atau dia akan menerima akibat kejahatannya. Adik-adik, kita tahu kan, akhirnya anak-anak Imam Eli dihukum oleh Tuhan. Apa hukumannya? Mereka mati ketika berperang. Begitu juga Imam Eli, ketika dia mendengar anak-anaknya telah mati, maka Imam Eli juga terjatuh dan akhirnya dia mati. Nah, adik-adik, perbuatan jahat yang dilakukan biasanya kita kan bilang begini, itu kan sesuai dengan lingkungan, Kak. Kalau memang lingkungan jahat, maka aku kan akhirnya jadi ikut jahat. Adik-adik, siapa bilang seperti itu? Mari kita baca tadi itu firman Tuhan. Katanya di sana bahwa Hofni, Pinehas bersama dengan Samuel itu kan dididik oleh Imam Eli. Mereka sama-sama dididik. Tetapi ingat, adik-adik tahu kan Samuel, dia tidak terpengaruh oleh kejahatannya Hofni dan Pinehas. Kenapa adik-adik? Ayo, kenapa Samuel tidak terpengaruh dengan kejahatan anak-anak Eli? Karena Samuel patuh dan taat mendengar suara Tuhan. Itu kuncinya adik-adik ya. Samuel patuh dan taat kepada mendengar suara Tuhan. Nah, adik-adik, ketika kita di lingkungan yang mungkin tidak bersahabat dengan kita, yang mungkin teman kita lihat kelakuannya kurang baik dan kita memberi teguran kepadanya dan itu berulang-ulang dilakukan, mari kita akan mencontoh dari Samuel. Samuel taat dan senang mendengar suara Tuhan, sehingga apa? Samuel terhindar dari perbuatan-perbuatan jahat seperti yang dilakukan anak-anak Imam Eli. Adik-adik, di sini kita tahu bahwa setiap perbuatan jahat yang kita lakukan, ingat, setiap perbuatan jahat yang kita lakukan, Tuhan tidak langsung menghukum kita pada saat itu. Kenapa? Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk bertobat. Nah, ayo adik-adik, coba kita mengoreksi diri kita sendiri saat ini. Siapa yang pernah melakukan kejahatan atau berbuat yang kurang baik? Yang pertama terhadap papa sama mamanya, terhadap teman sekolahnya, terhadap teman di lingkungannya, atau terhadap kakak atau adiknya di rumah. Ayo, ngaku. Nah, adik-adik, Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk bertobat. Kenapa? Tuhan Yesus yang mati di kayu salib telah mengampuni dosa kita. Itu sebabnya kita diminta hari ini untuk bertobat. Kalau kita sudah melakukan hal yang kurang baik, mari yuk kita berdoa kepada Tuhan, mohon pengampunan, tetapi tidak mengulanginya lagi. Agar apa? Agar hukumannya kita tidak terima lagi dari Tuhan, karena Tuhan sudah mengampuni kita. Adik-adik, hari ini Kasih Taurus ingin mau memberitahukan, sekecil apapun perbuatan kita, bahwa Tuhan tahu semua apa yang kita lakukan.
Mari kita contoh Samuel. Itu firman Tuhan yang bisa kakak bagikan pada hari ini adik-adik. Dan untuk ayat hafalan kita hari ini, kita akan menghafalkan semua. Dan nanti tolong kirimkan videonya adik-adik yang udah menghafal firman Tuhan, ayat hafalan kita untuk kakak, supaya nanti kakak akan bisa kasih nilainya buat adik-adik semua ya. Yuk mari kita menghafal ayat hafalan kita dari Yesaya 1 ayat 16. Boleh dibuka adik-adik sekarang kitabnya? Yesaya 1 ayat 16. Boleh ya? Kalau udah dibuka semua, kita akan baca sama-sama. Mari kita baca adik-adik. Yesaya 1 ayat 16. 1, 2, 3. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Ayo sekali lagi adik-adik ya, langsung dihafalkan ya. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Oke? Tentu adik-adik sudah hafal. Silakan nanti di video hafalannya di-share ke Kak Sitorus ya. Baik adik-adik, terima kasih. Semoga kita selalu berbuat baik di hadapan sesama kita, karena Tuhan tahu. Amin. Baik adik-adik, kita mau berdoa syafaat. Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu di siang hari ini. Engkau telah memberkati kami lewat firman-Mu. Biarlah kami juga boleh menjadi pelaku firman-Mu. Kami akan menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan anak-anak Tuhan yang mendengar suara-Mu, agar kami terhindar dari perbuatan-perbuatan jahat. Hanya kepadamu kami berserah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan untuk menguatkan kami. Kami berdoa untuk kegiatan sekolah kami. Ketika kami sekolah tapi dari rumah lewat online, Tuhan berkati kami agar kami dapat mengikuti sekolah kami dengan baik. Biarlah kami tidak berlaku curang ketika guru kami tidak mengetahui kegiatan kami di rumah. Tetapi tolong kami mampukan agar kami bisa melakukan sekolah kami dengan baik, walaupun dari rumah saja. Terima kasih Tuhan, kami berdoa biarlah COVID-19 ini boleh dapat berakhir dengan cepat. Tolong pemerintah kami agar bisa menemukan antivirus ini, agar kami boleh kembali bersekolah, bergereja bersama dengan teman-teman kami. Beri kepada kami kesehatan dan kekuatan agar kami terhindar dari virus COVID ini. Dan ajarlah kami agar kami bisa hidup sehat dan sesuai dengan peraturan yang diberikan pemerintah. Berkati orang tua kami, berkati pekerjaan orang tua kami, dan berkati juga teman-teman kami yang pada hari ini mungkin tubuh mereka sedang sakit. Dan berkati juga teman-teman kami yang hari ini sedang berulang tahun. Kami percaya Engkau akan menyertai semua teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu, seperti yang telah disampaikan oleh Kak Sitorus, bahwa Tuhan itu tahu loh apa aja sih yang akan kita lakukan. Tuhan itu tahu apa yang jadi rencana kita. Oleh karena itu, karena Tuhan sudah mengetahui itu semua, maka apa kita akan tetap memilih untuk melakukan kejahatan? Apa kita tetap mau memilih untuk mengikut dosa? Tentu tidak ya. Nah, seperti juga yang telah difirmankan tadi, bahwa seharusnya kita ikut bersama dengan Tuhan, berjalan bersama Tuhan, seperti lagu yang udah kita nyanyikan juga, bahwa kita harus kerja selalu untuk Tuhan, mempersembahkan hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kita akan persembahan. Boleh disiapkan persembahannya. Nah, jangan lupa, karena kita masih belum dapat bertemu tatap muka di gereja, oleh karena itu persembahan bisa dilakukan dengan dua cara.
dimasukkan ke dalam amplop, kemudian nanti diserahkan ketika adik-adik bersama mama papanya udah ke gereja. Nah, atau cara yang kedua yaitu bisa ditransfer di rekening bank di bawah ini. Oke, sambil mengiringi persembahan, mari kita angkat pujian Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bersama-sama berdoa, kita doa untuk persembahan, sekarang kita doa penutup. Bapa di dalam sorga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hingga saat ini. Dan kalau pada saat ini Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk pemberitaan firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Dan kami juga mengucap syukur untuk kesempatan yang boleh Tuhan berikan. Kami boleh memberikan sedikit dari berkat yang Tuhan terus curahkan dalam kehidupan kami melalui persembahan ini. Biarlah persembahan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan biarlah melalui persembahan kami ini kerajaan Tuhan boleh semakin dipermuliakan di bumi ini. Tuhan, kalau pada saat ini juga kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kami, biarlah ibadah ini boleh menjadi berkat bagi kami, dan tidak sekalipun kami harus mengikuti ibadah melalui online, melalui video, tapi kiranya itu tidak mengurangi sukacita kami di hadapan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, aktivitas kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, sekolah kami, relasi kami dengan teman, dengan orang tua, dan semuanya yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga tetap berdoa Tuhan, biarlah wabah pandemi COVID-19 ini boleh segera berakhir, dan kami boleh kembali menjalankan aktivitas kami seperti biasanya dengan baik. Dan biarlah kami boleh tetap terus bekerja untuk Tuhan, menyerahkan hidup kami seluruhnya untuk Tuhan, dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, terima kasih. Amin, selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Oke adik-adik, ibadah kita telah selesai. Selamat beraktivitas kembali, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, salam sehat.